Nabi nggak cocok ini dipanggil Nabi. Nabi Wasange bersabda, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikan sebagai hari raya. Allah wa Jalla telah menjadikan untuk umat ini. Seorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika saya hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah saya boleh berkurban di sana? Beliau bersabda, Muhammad berkata, tidak, akan tetapi engkau mengambil sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau mencukur bulu jembutmu. Nih bulu kemaluan nih, bulu jembut ya. Pertanyaanku, sejak kapan Ibrahim mengajarkan ya bulu jembut ini kurban? Sebentar, selain Ibrahim memang mengajarkan, tetapi kalau Abraham tidak. Kalau Ibrahim diri ajar. Dengar dulu yang kedua, pertanyaan kedua, kalian mengimani Muhammad, kenapa kalian nggak mengikuti perkataan Muhammad? Iya, kata Muhammad, kurban itu bulu jembut. Kenapa kalian berkurban pakai sapi, pakai kambing, gitu? Pertanyaanku, kalau kalian berkurban, kenapa kalian potong ini, potong apa sih namanya, potong kerbau, potong sapi, potong kambing? Kata Muhammad ini bulu jembut kurbannya itu. Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang menciptakan segalanya ini? Apakah ada tujuan dalam hidup kita? Alkitab memberitakannya. Ia adalah Yesus, bukan sekadar seorang nabi, tapi Sang Mesias, Tuhan kita yang hidup. Dia datang untuk menebus dosa kita, berkorban di salib, dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang abadi. Inilah kebenaran yang mengubah hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah padanya. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel My God is Great 15. Terima kasih. Iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, kenapa Tuhan mengibaratkan iblis jatuh dari langit seperti kilat? Apa hubungannya dengan Saturnus? Karena Saturnus itu planet yang memiliki badai kilat terbesar di antara planet-planet lainnya, teman-teman. Dan itu planet yang sulit dideteksi dari bumi karena gelap. Ya, makanya itu disimbolkan sebagai simbol Azazel. Kita lihat ayatnya ya, di manakah Tuhan kita mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Oh, ada lengkap teman-teman. Alkitab itu membongkar rahasia-rahasia itu, teman-teman. Lukas 10 ayat 18 nih. Ya. Ini teman-teman. Ya. Sigil Azazel ini mewakili 7 kepala naga, ya. Jadi ada 7 kepala naga kan, teman-teman. Nah, naga itu punya 7 kepala. Wahyu 12 ayat 3. Nah, Azazel ini mewakili 7 kepala naga, teman-teman. Dan simbolnya adalah astrologi. Nih, teman-teman. Jadi dia raja utamanya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan. Itu teman-teman. Makanya mereka dijuluki bintang-bintang yang jatuh. Makanya simbolnya adalah astrologi gitu loh, teman-teman. Makanya kita bersyukur kita sudah menyembah Allah yang benar, ya teman-teman. Makanya ini dari satanik yang melawan, yang tidak sama dengan mereka hanya kekristenan. Nah, Kristen tidak tuh. Lainnya semuanya terkait. Hanya Kristen yang tidak, teman-teman. Ini ntar terjemahkan ya. Ini sebenarnya bahasa Inggris. Tak terjemahkan. Hanya Kristen yang tidak nih, ya. Tuh. Lainnya semuanya terkait, teman-teman. Hanya Kristen yang tidak memiliki DNA setan. Ya. Makanya bersyukur, teman-teman. Melalui Tuhan kita dilepaskan dari ikatan setan, Azazel,
Nama aslinya Azazel, teman-teman. Jadi Azazel. Nah, ini. Jadi kubus hitam itu simbol utama, teman-teman. Nah, ini RT 6 ini harusnya bertobat ini kalau sudah tahu begini ya. Karena mesbahnya Elohim itu bukan kubus hitam. Ini Intan lihat yang lainnya nih. Ya, mesbah Elohim Allah pencipta semesta alam bukan kubus hitam tuh ya. Bukan kubus hitam. Satu-satunya Allah yang tidak terkait dengan Saturnus adalah Allahnya Israel. Lainnya semuanya terkait dengan Saturnus, teman-teman. Makanya di 1 Tawarik 16 ayat 26 dijelaskan, Allah segala bangsa-bangsa adalah berhala. Nah, Ulangan 4 ayat 19, kita tidak boleh menyembah 3 simbol utama tadi, bulan sabit, bintang Venus, dan matahari. Ulangan 4 ayat 19. Dan segenap bala tentaranya, karena itu ternyata simbol satanik, teman-teman. Ya. Bulan sabit itu mahkotanya Azazel. Jadi kubus hitam itu sudah ada sejak dulu ini, teman-teman ya. Digambarkan batu hitam. Ini artefak Mesopotamia tanah Sinar. Ya, inilah simbol Saturnus, teman-teman. Julukannya Kronos. Kronos itu artinya, teman-teman, memakan pengikutnya sendiri, anaknya dimakan. Ya, anak-anaknya itu dimakan. Yang disebut maut. Makanya kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup supaya tidak dimakan iblis, teman-teman. Dan ini sudah ada sejak dulu. Ya, RT 6 ya. Kubus hitam itu sudah ada sejak dulu, ini zaman Mesopotamia ini. Ya, itu tulisan paku. Ya, yang menceritakan kejatuhan mereka. Tetapi mereka ini ngomongnya begini nih, tulisan paku ini. Mereka itu berasal dari surga gitu, teman-teman. Dan turun ke bumi, padahal tidak turun ke bumi, itu dilemparkan. Diusir. Ya, mereka menamakan dirinya adalah pangeran-pangeran surga, Anunnaki. Ya memang dulunya dari surga, tetapi karena memberontak akhirnya dilemparkan. Ya, teman-teman. Jadi Kronos ya, julukan Saturnus atau julukan bintang kewan, Amos 5 ayat 26. Terus bintang Revan, Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Itu julukan Kronos, itu julukannya si Azazel. Memakan pengikutnya, memakan anak-anaknya sendiri. Jadi RT 6 ini nanti dimakan ya sama bapaknya. Sama si Kronos ini, si kubus hitam. Ya, ngeri nggak, teman-teman? Ngeri. Makanya ini sesuai dengan ayat di mereka. Kaf ayat 19 mengatakan semua muslim berakhir dengan maut atau sakaratul maut. Artinya dimakan iblis. Dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. As-Sajdah ayat 11. Sedangkan seluruh malaikat maut itu anak buah iblis Abaddon atau Apollyon. Tertulis di mana Kaintan Wahyu 9 ayat 7 sampai 11. Seluruh malaikat maut itu para malaikat penghuni jurang maut. Jurang maut adalah penjara ya bagi para iblis. Itulah kerajaan iblis, teman-teman, yang nantinya jadi neraka. Jadi sebaik apapun orang itu ya, ketika berakhir dengan maut atau sakaratul maut, ya nanti tetap masuk neraka. Ya. Makanya neraka itu tidak dihuni oleh orang jahat saja, dengarkan. Neraka itu tidak dihuni oleh orang jahat saja. Neraka itu dihuni oleh mereka yang tidak memiliki tanda materai Roh Kudus. Karena tanda materai Roh Kudus inilah satu-satunya tanda yang membuat manusia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, makanya jangan dukakan Roh Kudus. Karena itu tanda materai penting untuk kita bisa berpindah keluar dari sini, teman-teman. Nah, ini tidak dipahami oleh Muslim ya. Jadi mereka itu mengiranya sampai saat ini bahwa neraka itu tempatnya orang jahat. Oh tidak. Neraka itu tempatnya orang-orang yang tidak memiliki tanda materai Roh Kudus.
Lebih lugas lagi, neraka itu tempatnya orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Roh Kudus ini bisa berdiam diri di dalam diri manusia ketika manusia itu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan kecenderungan orang-orang yang melawan Yesus Kristus, yang menolak Dia, itu kecenderungannya memang jiwanya itu menuju ke kubus hitam semuanya. Karena sekte iblis pun kuilnya ini kubus hitam. Kita lihat kuil dari sekte iblis ya, apakah kubus hitam? Kubus hitam, teman-teman. Seluruh kuil satanik internasional itu kubus hitam. Kita lihat. Dari kalangan Yahudi sendiri ada. Sekte Kabalah, sekte setan. Yahudi tersesat. Tengah kita sudah tahu semua, di atas, paling atas kanan, paling kanan, pojok kanan atas, itu seluruh kuil setan sedunia. Kiri bawah, ya kiri bawah itu kuil Freemason, kanan bawah itu salah satu kuil sekte iblis terbesar, Aleister Crowley, sekte iblis fajar emas, teman-teman. Jadi bukan RT nama aja ya, teman-teman ya. Semua yang menolak Yesus Kristus, ciri utamanya adalah kubus hitam, karena kubus hitam itu adalah simbol utama Azazel. Makanya wajar menolak Yesus Kristus. Ya, karena itu DNA-nya atau darah resistannya itu darahnya Nephilim. Nih, nanti kapan-kapan Intan bahas apa sih itu DNA. Kenapa darah selalu dikaitkan dengan DNA? Ya iya, di dalam darah manusia itu ada DNA. Ya, apa sih hubungannya DNA dengan genetika? Ya iya, itu menyimpan siapa kamu, ya, watak kamu, kecenderungan kamu, itu menyimpan. Makanya kalau kecenderungan anak-anak setan menolak Yesus Kristus, karena memang di situ ada kecenderungan atau tabiat yang memang dari awal menolak Dia, menolak Elohim pencipta semesta alam, termasuk menolak firman-Nya yang menjadi manusia. Itu sudah melekat di dalam darahnya, teman-teman. Makanya untuk menghancurkan kuasa Satan di dalam diri anak-anak Yesus ini yang terkontaminasi itu memang harus dengan pertumpahan darah. Ya, karena DNA itu ada di dalam darah, teman-teman. Ya, makanya 144.000, 12.000 itu bukan mengenai jumlah. Itu mengenai DNA Kristus, yaitu orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi yang bersekutu dengan Yesus Kristus. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas lebih jauh ya, teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu dulu, DNA itu ada di dalam darah manusia. Karena ini penting untuk menjelaskan tadi. Ya, kenapa kita harus punya 144.000 itu? Apa sih 144.000 itu? Apa sih 12.000 itu? Itu mengenai DNA Kristus, teman-teman. Ada DNA yang disebut DNA tersembunyi. Inilah yang nanti mengubah kita, membentuk tubuh kemuliaan kita. Dan itu hanya punya anak-anaknya Yesus. Ya, kalau anak-anak setan nggak ada, teman-teman. Ya, itu hanya punya anak-anaknya Yesus. Makanya Tuhan kita mengatakan Dia mengambil bagiannya, bukan mengambil bagian di luar Dia. Dia hanya menyelamatkan bagiannya. Berarti di situ ada bagiannya setan, teman-teman, yang disebut Nephilim. Berarti kalau kita ini mengikuti Yesus Kristus karena memang kita anaknya Yesus. Ya, makanya kan Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, benar, anak-anaknya Yesus yang mengenal suaranya lah. Otomatis meskipun masih ada sifat buruknya kayak Intan ini, tetap kecenderungannya mengikuti Tuhan Yesus. Karena memang domba-dombaku mendengar suaraku. Pokoknya ini selamat dulu lah, teman-teman ya. Nanti masalah akan ada penghakiman itu, nanti ada penghakiman dari Tuhan. Penghakiman orang hidup ini kita. Penghakiman orang mati itu orang-orang yang hidup di luar Yesus, yang nanti dilempar ke neraka itu.
dipisahkan. Sebenarnya bukan dilemparkan ya, dipisahkan teman-teman. Antara anak Yesus dengan anaknya setan ini, Nepilim ini dipisahkan. Nanti Intan tunjukkan ya, Intan pernah lihat perkumpulan Nepilim di Amerika Serikat, itu ada tanggalnya lengkap teman-teman. Nah itulah yang menggerakkan. Ya, itu yang menggerakkan teman-teman, yang menggerakkan RT 6, yang menggerakkan ajaran-ajaran yang melawan Tuhan. Intan pernah screenshot ya, tapi tak cari nih karena datanya banyak teman-teman. Jadi pembesar-pembesar Nepilim ini pernah setiap setahun sekali ya teman-teman itu mengadakan rapat teman-teman di Amerika Serikat ya, karena itu pusatnya. Jadi teman-teman, ada pemisahan tajam antara anaknya Yesus dengan anaknya si setan yang disebut Nepilim. Karena kan setelah banjir Noah ini muncul lagi nih dari benih Ham. Ya anaknya Noah itu kan Sem, Ham, Yafet. Nah dari Ham inilah anak setan ada lagi. Nah ternyata Intan selidiki, Ham ini menurunkan sebagian ada di Israel, sebagian ada di Asia, sebagian ada di Afrika, sebagian itu ada di Arab Selatan. Nah, anak-anak ini, Nepilim ini teman-teman, tahun 2025, kalau nggak salah itu ya Intan lihat, itu mengadakan perkumpulan di Amerika Serikat. Nggak tahu itu, mereka mau apa sih, merencanakan apa lagi, ya. Kita tetap harus setia sama Tuhan Yesus Kristus, itu sih pesan Intan. Silakan Molo. Oh jangan tampilkan data Molo. Halo, Molo. Halo, salam Kak Intan. Saya baru gabung lagi. Oh, silakan Pak Caka, silakan. Pak, sebentar Molo Pak Caka dulu. Silakan. Oh, maaf teman-teman, tadi ada orang PLN perbaiki wifi sama listrik. Begini, sekilas tadi saya ini mendengarkan Kak Intan bahwasanya kita selalu bersyukur karena menyembah Allah yang benar. Itu harus kita garis bawahi, sudah menyembah Allah yang benar dan jangan kita ragukan lagi. Yang menarik Kak Intan, yang Kak Intan paparkan tadi bahwa kita disebut domba-domba tadi, seperti dalam Alkitab bukan disebut kambing ya, tapi domba. Yang kalau kita kalau kita lihat kesehariannya perilaku domba sama kambing itu memang jauh berbeda loh. Makanya teman-teman apologet sering menyeumpamakan kambing itu kaum bingung. Ya memang benar, kambing itu susah diatur, apalagi kambing gunung. Bayuh terlalu liar. Memang benar. Terlebih lagi kalau ada kambing gurun mungkin ya, kambing gunung aja susah, apalagi kambing gurun. Tapi kalau kita dipersonifikasikan dengan Tuhan adalah domba. Domba itu penurut dan menghasilkan bukan cuman dagingnya aja yang enak, tapi bisa menghasilkan bulu-bulunya juga itu domba itu. Itu memang betul-betul bahwa domba itu nilai plus di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri menyebutnya sebagai anak domba Allah karena berkorban. Dan kita domba-dombanya yang dianggap penurut, Tuhan Yesus sendiri adalah gembala, akulah gembala. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11. Saya ulang, Yohanes 10 ayat 11 begini, sekilas firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Nah ini pemimpin-pemimpin berkarakter yang baik, yang mungkin kadang saya juga mikir karena pemimpin-pemimpin kita itu menganggap dirinya gembala, terus masyarakatnya itu domba, bisa diatur, bisa seturut dengan perintah atasannya. Itu pasti kita juga mengalami cinta damai, kasih sayang yang luar biasa, negeri ini juga adil, makmur, ayem, tentrem. Tapi kenyataannya memang mayoritas kita itu kan kambing gitu loh. Jadi angel aturane gitu loh. Jadi dibutuhkan
pemimpin yang rela berkorban pun, tapi kambingnya memang terlalu mayoritas gitu loh. Pelan-pelan itu ke depan memang tugas kita gitu untuk memasyarakatkan domba itu sendiri ya, dan memasyarakatkan anak domba kepada kambing-kambing, lingkungan kambing ini. Tetapi yang menarik untuk menjadi domba adalah sang gembala kita sendiri itu. Begitu. Dan ada ini tambahan sedikit tentang panutan. Panutan kita tidak salah lagi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mana mengajarkan kita juga selalu berdoa dengan sederhana, tidak serakah, tidak memiliki apa istilahnya ya, ambisi yang sangat tinggi luar biasa. Tapi seringkali Kak Marsha sama Kak Intan disederhanakan dalam doa yang komplit, itu doa Bapa kami. Bukan kayak sebelah ya, kadang malah disahkan untuk mengambil, mengingini orang. Itu kan jelas panutan yang salah gitu loh. Itu jelas panutan yang salah, intinya gitu. Kalau panutan kita enggak, itu sudah benar. Seperti Kak Intan tadi, itu sudah panutan menjadi sesembahan yang benar gitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri rela berkorban, pemimpin yang benar, rela mati menyerahkan nyawanya. Kalau ada serigala menerkam, bukan lari dari tanggung jawab. Dia pasang kuda-kuda di depan dan bahkan merelakan nyawanya. Tetapi dalam tabiat kasih, perilaku Sang Kristus juga enggak kita ini lagi ya, menyembuhkan orang buta, terus membangkitkan orang mati, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dikomparkan dengan panutan yang lain, sangat jauh bedanya. Intinya begini, kalau orang buta, mana bisa menuntun orang buta? Ini kalau kita dalami ya, intinya, masa sih panutan orang mati bisa menuntun kita ke jalan yang kehidupan yang kekal? Orang yang mati kita jadikan panutan, dia sendiri mati nggak bangkit-bangkit, masa kita jadikan panutnya? Padahal teman-teman, padahal ending dari semua kehidupan itu apa? Surga dan neraka. Kak Intan juga menggarisbawahi tadi, surga, neraka itu, kalau surga oke lah kita punya gitu ya. Kadang kalau kayak saking jengkelnya tuh Kak Intan, wong RT 6 itu kandhani yang angel bah no nyemplung rokok ya wis, surga tak nggoni dhewe, tak nggih bal-balan. Ya kadang saking jengkel gitu. Saking jengkelnya gitu, kandhani nggak nurut ya, bah no surgane ben jembar tak nggih bal-balan iso gitu. Tapi intinya neraka itu bukan untuk orang yang berdosa aja, orang yang jahat aja bukan. Kak Intan tadi jelaskan bahwa neraka adalah tempatnya orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti dalam Alkitab sudah disebutkan, tanpa melalui aku tidak bisa sampai di rumah Bapakku, kan begitu. Ini sudah sangat jelas, sudah sangat nyata, yang Kak Intan paparkan itu sudah sangat-sangat jelas. Sudah sangat jelas sekali. Makanya untuk teman-teman RT 6, mari merefleksi diri. Sudahkah kita menyembah sesuatu sesembahan yang benar? Sudahkah panutan saya ini panutan yang benar? Mungkin untuk merefleksi lebih dalam perlu waktu dan perlu tuntunan Roh Kudus kepada Allah yang maha membolak-balikkan itu. Semoga juga teman-teman RT 6 juga bisa berbalik mengikuti, jadi domba lah, jangan kambing terus. Mungkin itu dulu Kak Intan, Kak Marsha, monggo. Ya, cek. Ya, thank you ya Pak Jaka. Teman-teman semuanya terima kasih ya. Ya, jadi saya tadi sedikit-sedikit dengar ya, meskipun saya kerjaan kan kupingnya soalnya nempelin earphone. Itu nggak terlalu fokus dengerin, cuma lagi kerja. Jadi poinnya betul. Saya setuju Pak Jaka tadi bilang, ayo cari apakah sudah betul dikoreksi. Tuhan yang disembah itu apakah Tuhan yang benar? Ya, itu.
Karena kalau kita mau yang gampang-gampangan, sebenarnya gini ya teman-teman, aku tuh kalau mau jelasin tuh gini, permasalahannya umat Islam tuh nggak pernah tahu isi Qur'annya, jadi nggak pernah tahu bener nggak yang disembah. Itu betul nggak Pak Jaka? Karena mereka nggak tahu isi Qur'annya. Modal Nah, kalau kepingin tahu yang Watona itu ya disembah, kamar saya. betul. Aku tuh karena kalau aku mau menjelaskan, terus aku menyampaikan data, mereka juga tuh baru tahu. Ya, bagaimana mereka bisa yakin menyembah Tuhan yang benar sementara ajaran yang benar mereka nggak tahu yang ditulis di Quran itu? Lah kan repot. Ya, sementara mereka nggak pernah jujur sama diri sendiri. Oh iya, selama saya jadi Islam, ilmu keimanan saya itu cuma mendengarkan ceramah. Kan itu toh. Tanpa tahu isinya, tanpa tahu artinya. Nah ini masalahnya, ini masalah fatal sebenarnya. Ya, benar nggak sih di dalam Al-Quran itu ajarannya ajaran kebenaran? Kan itu kan? Kan itu. Coba. Makanya sekali lagi ya, cari ajaran kebenaran di dalam Quran dengan cara membaca sendiri terjemahannya supaya tahu ajaran yang sebenarnya yang tertulis itu seperti apa. Karena selama ini kan cuma mendengarkan saja tanpa memverifikasi kebenarannya. Tertulis enggak ya? Ceramahnya si A, ceramahnya si B, Ustadz A, Ustadz B. Itu. Ya. Karena kalian sendiri sejujurnya kalian shock. Selama kalian di TikTok baru tahu data-data yang ditunjukkan para orang Kristen. Ya. Itu permasalahannya. Jadi memang beda ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman Kristen saya harapkan jangan malu, jangan takut untuk bilang Tuhannya beda. Ya. Oh ini yang mendasar, tidak mungkin Tuhan itu bekerja sama dengan setan. Itu poin yang mendasar. Ya. Tidak mungkin Tuhan yang benar itu berelasi dengan setan. Apa contohnya? Contohnya di dalam kekristenan setan dan iblis dimusnahkan, dibinasakan. Tapi di abad ke-7 Tuhannya apa? Memberikan ruang kepada setan itu untuk ikut serta andil di dalam umat Islam. Nah itu bedanya. Ya. Itu bedanya. Makanya kita kalau sudah tahu itu kita harus bisa menjelaskan perbedaan Tuhannya. Kalau di dalam Islam, setan itu ikut andil di dalam kehidupan umat Islam. Tuhannya memberikan ruang. Ah, kok bisa? Lah bisa itu. Ada setan kan? Ada jin kan? Ada korin. Itu salah satu contoh. Tuhannya orang Kristen tidak mengizinkan setan itu menyentuh atau mengizinkan setan ikut andil dalam kehidupan pribadi umat-umat Kristen. Ya, makanya kalau kita belajar kita bisa memberikan ya mau tidak mau perbedaan itu kepada siapapun, ya teman kita atau siapapun. Datanya jelas. Yang paling gampang, kamu pernah dengar nggak kalau umat Islam itu ada jin korin? Nah itu, saya nggak ada. Tuhan saya tidak pernah menyarankan setan untuk masuk ke tubuh kita. Ituin. Ya, itu contoh-contoh yang mudah. Ya. Oke, itu aja dulu Mbak Intan, udah monitor. Pak Jaka ada yang mau Silakan si Islam dari tadi tuh. Oh, jangan buka kamera lagi Islam, tombak 2 kali loh. Gak apa-apa kok. Ini ya, biar penontonnya waras.
Ya, buka dulu. Sabar ya guys. Dulu, sabar. Ya, kita simak satu-satu, kita kupas satu-satu. Ya. Di dalam ini tadi kan menyembah batu. Oke, faktanya ya. Kita tengok. Ya. Ini kalaupun Allahmu menyuruh Ibrahim bangun aswat ini, ya kenapa Allah mau nggak tahu letak strategis banjiran? Lebih cerdas mana nih, Allahmu atau Firaun? Nih ini lebih cerdas, ini nggak pernah banjir. Fix itu adalah karangan manusia. Karena apa? Ya, kita tahu kalau Tuhan yang benar itu, dia tahu ke depannya. Ya, dia tahu ya yang akan datang, apa yang akan terjadi. Sebentar, Slam. Itu tadi piramida nggak pernah banjir ya, Slam? Ya, berarti hebatan piramida gitu ya, Slam? Iya, hebatan Firaun. Hebatan Firaun, kan? Betul. Silakan cek. Nggak pernah banjir menurut sejarah dan arkeologi. Fix ya. Kalaupun ya mengklaim, oh itu kan atas perintah Allah kepada Ibrahim supaya membangun Ka'bah. Ya, kalau Allah perintahkan kepada Ibrahim, kenapa Allah mau tidak tahu akan ke depannya? Letak strategisnya kok kebanjiran? Berarti Fix, Allah ini karangan Iya. manusia. Allah nggak berkuasa ya, Slam ya? Iya, Nggak itu. berkuasa ya, Slam? Berarti ya kan? Yes, Kenapa dikatakan rumahnya? hadis? Iya, kenapa rumahnya kebanjiran gitu ya, Slam ya? Oh, payahnya Allah. Ya. Saya bukakan dulu. Ya, mana tadi? Sudah apa tadi? Itu ya. Fix itu karangan manusia. Kenapa? Ya. Inilah kebotolan kita. Mereka tidak mempelajari ini. Ya, tidak mempelajari kata Allah ini. Ini di Mekah sana, agama monoteis dan politeis sebelum Muhammad lahir sudah banyak menyebut kata Allah. Wajar. Ini membuktikan, ya, mana tadi? Bentar, saya bukakan dulu. Ini membuktikan, ya, ini membuktikan kalian itu mengikuti ajaran jahiliyah. Kenapa? Kalau Tuhanmu mengklaim, Islam, hati-hati. Itu diingklik plastik tuh, hati-hati kepreset loh. kalau kalau Tuhan yang benar, ya Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk membangun, dia tahu ke depannya akan terjadi ke depannya. Kenapa Allah tidak tahu akan terjadi ke depannya? Lebih cerdas mana? Ini Firaun lebih cerdas. Firaun. Fir'aun aja Islam gimana sih, Slam? Makanya ya miris sekali ya yang ini ya ampun, karena ini siapa sih ini artis ini, inilah kedunguan mereka. Ya benar kata pepatah, makanan orang pintar itu adalah orang-orang bodoh. Kenapa pepatah katakan rajin membaca ya adalah jendela Slam. dunia. Jangan terlalu lama itu. Ya, Nah. itu belakang aja pahit. Itu membuktikan kedongoan mereka. Mereka tidak mempelajari ini. Ini nih, tidak mempelajari ini. Ya, tidak mempelajari ini kata usul kata Allah ini.
Menurut sejarah dan arkeologi, itulah kebotolan. Ini kebotolan siapa ini? Ya ampun Tuhan, botolnya ini. Ini membuktikan ya, iya masih banyak kalangan artis. Ya artis pun masih banyak yang dungu, tidak tahu wawasan knowledge. Knowledge teman-teman, faktanya ya, Islam ya, fakta. Ya, karena apa? Pepatah menyatakan membaca itu adalah jendela dunia. Ya, pesan saya, rajinlah kalian membaca supaya kalian jangan gampang disesatkan oleh Islam. Ini pelajari ini. Ya, ini agama monoteis dan politeis sudah ada menyebut kata Allah di Mekah. Ini membuktikan menurut sejarah dan arkeologi. Ya, itu membuktikan ya, masih banyak orang Kristen yang dungu, apalagi kalangan artis loh. Lam, kamu guru geografi tas Lam, kok pinter. Bahkan siapa itu? Umar menyatakan kamu hanya sebongkar batu, nggak mendapatkan apa itu mudarat. Iya tahu. Makanya ketika kebanjiran batu itu yang di Arab itu, kenapa nggak jalan kaki itu? Karena tahu itu makhluk itu bukan makhluk, batu, benda mati. Apa tadi kamu Ketika apa? ketika batu yang di Arab Saudi itu kebanjiran, kenapa nggak siapa, Islam? Umar siapa? Itu yang Umar siapa tuh yang sahabatnya Umar Muhammad Bakri. itu? Ya Umar Bakri. Itu ada tuh ya. Cuma kamu sebongkar batu. Ada tuh hadisnya. Ntar ya, saya Umar bin Khattab itu. Tar, saya bukakan hadisnya. Lanjut dulu Kak. Saya buka bentar ya hadisnya. Aku cari dulu. Kata Umar itu, aku tahu kamu hanya sekedar batu. Kata Umar bin Yes. Khattab. Jadi faktanya memang nyembah batu kok, nyangkal ya Islam ya. Bener ya Islam? fakta aja. Kenapa? Kalaupun Allahmu itu Tuhan pencipta, disuruhnya Ibrahim membangun Ka'bah itu, setidaknya Allahmu tahu akan terjadi ke depannya. Jangan di situ Ibrahim dibangun, agak pinggir sedikit nanti banjir. Setidaknya Allahmu tahu akan ke depannya. Firaun lebih cerdas daripada Allahmu. Itu contohnya piramida, sampai sekarang nggak pernah banjir. Itu membuktikan fix ya, Islam itu adalah agama ya, apa sih namanya, politik untuk menghasilkan duit. Iya, Kak Marsha? Agama politik untuk menghasilkan duit. Ya, bodohnya. Ya, pesan aku ya, banyaklah membaca supaya kalian jangan gampang disesatkan oleh Islam. Islam, kita masih butuh kamu, jangan pesan-pesan terakhir gitu dong. Pesan buat umat Islam gitu aja. Lengkap loh Islam ini. Karena apa ini ya, misalkan aku Kak, Apanya yang dibesarkan? ya layarku. Ya udah. Ntar ya, saya bukakan dulu. Udah dapat tadi. Shalom semuanya, Siska Sanjaya Shalom. Sabar ya guys, saya bukakan. Ini hadisnya nih. Dan ini sahih ya teman-temannya, bukan doi. Ya. Sejak kapan? Ya, dalil semua loh. bukan doi ya, soi ya. Soi. Sejak kapan Ibrahim mengajarkan berkurban itu pakai bulu jembut? Ini di dalam hadis. Kalian kan mengaku-ngaku Bentar kurban Selam, itu. jangan Selam.
gini loh, kamu tuh jangan goyang-goyang supaya teman-teman juga screenshot karena mereka juga butuh dalil-dalil Oke, itu bukan siap, untuk siap, gimana, siap. untuk mengkonter. Makanya Nanti mereka diketombak sih tanya, Kak, karena goyang-goyang itu akhirnya Jangan kan. Ini goyang-goyang. saya bacakan aja. Jangan Nabi, miring, itu miring Ini. Islam. dah. Nah, Jojo. Oh, Saya ternyata bacakan ada ya. bahan. Nabi nggak cocok ini dipanggil Nabi Wasange bersabda, aku diperintah pada hari kurban untuk menjadikan sebagai hari raya. Allah wa Jalla telah menjadikan untuk umat ini. Seorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika saya hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah saya boleh berkurban di sana? Beliau bersabda, Muhammad berkata, tidak, akan tetapi engkau mengambil sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau mencukur bulu jembutmu. Nih bulu kemaluan nih, bulu jembut ya, bulu. Dalil ini ya, dalil lo ya. Pertanyaanku, sejak kapan Ibrahim mengajarkan ya bulu jembut ini kurban? Sebentar, Slam. Ibrahim memang mengajarkan, tetapi kalau Abraham tidak. Tidak, kalau Ibrahim biarin aja lama. Dengar dulu yang kedua, pertanyaan kedua, kalian mengimani Muhammad, kenapa kalian nggak mengikuti perkataan Muhammad? Iya, Kata Muhammad, korban jembut. kurban itu bulu jembut. Kenapa kalian berkurban pakai sapi, pakai kambing? Gitu. Pertanyaanku, kalau kalian berkurban, kenapa kalian potong ini? Potong apa sih namanya? Potong kerbau, potong sapi, ditelepon potong tuh. kambing. Kata Muhammad ini bulu jembut kurbannya itu.